Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Kita jumpa lagi dengan saya Sri Suprakti of Nonstokis N 1545 Malang. Teman-teman semuanya sehat kan? Dalam sharing-sharing kali ini saya akan sedikit membahas tentang tips jualan di Facebook pribadi. Ya, sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel kami, yang telah like, komen, serta subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang berlimpah, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Ya. Kita simak terus ya sampai habis ya. Tips jualan di Facebook pribadi ya. Caranya bagaimana merubah cold market menjadi warm market, bahkan menjadi hot market. Nah, sebelumnya apa sih cold market itu? Kita bahas yuk. Ya. Cold market adalah calon pembeli yang belum kenal kita, ya, belum kenal sama sekali, ya. Terus apa warm market itu? Nah, kita jawab juga, warm market adalah calon pembeli yang sudah kenal kita, bahkan sudah pernah order pada kita, sudah pernah beli di toko online kita. Lalu yang ketiga hot market ya. Hot market itu apa? Hot market adalah pembeli yang sudah loyal sama kita, sudah sering beli produk kita, ya, sudah kenal sama kita, sudah jadi pelanggan kita, itu namanya hot market. Nah, dalam video kali ini kita akan mengupas habis tentang cara merubah cold market menjadi warm market serta menjadi hot market, yaitu konsumen yang belum pernah order dari kita jadi pelanggan kita. Ya, simak terus ya. Nah, dalam konsep Facebook ada 3 untuk membangun interaksi ya. Ada 3 ya. Bagaimana caranya untuk membangun interaksi? Yang pertama adalah like, komen, dan share ya. Catat ya, like, komen, dan share ya. Ketiga cara interaksi ini bisa teman-teman lakukan untuk menghasilkan transaksi atau penjualan ya. Mudah kan? Cuman like, komen, dan share. Lalu kita bisa menghasilkan transaksi ya. Interaksi sama dengan transaksi. Jadi kita harus selalu interaksi pada sahabat-sahabat kita di FB ya. Paham ya teman-teman semuanya? Nah, begini dulu ya, saya nggak tahu sebuah rahasia ya. Saya dulu tidak tahu rahasia ini ya. Begitu setelah saya belajar terus praktek, mendapatkan ilmu baru dan saya praktekkan, cara-cara yang sederhana ini ternyata dapat membuat orang yang akhirnya mau beli produk kita ya. Jadi orang beli produk kita itu bukan karena promo, bukan karena produknya bagus, juga bukan karena butuh. Lalu apalagi kalau bukan karena butuh? Ya, karena adanya kedekatan pada kita, pada sang penjual. Karena mereka merasa nyaman pada sang penjual, ya. Adanya interaksi, maka berbuah menjadi transaksi. Maka dari itu kita harus selalu interaksi. Dengan harapan dengan interaksi itu kita bisa menjadikan transaksi, ya. Konsumen kita bisa beli produk kita, ya. Paham ya teman-teman? Melainkan karena calon si pembeli merasa dekat dengan kita, ya kan? Merasa dekat dengan kita, merasa nyaman dan curhat dengan kita. Akhirnya beli deh produk kita, ya kan? Bisnis online adalah bisnis yang dibangun karena kepercayaan. Ya, biasanya kalau online itu kan temannya ada yang misalkan saya di Malang, ada teman yang di Jakarta, ada teman yang di Singapura, ada teman yang di Taiwan, ada teman yang di Hong Kong dan lain sebagainya. Seluruh dunia bisa kenal ya, bisa nyaman dengan kita. Karena apa? Karena mereka selalu interaksi, jadi mereka nyaman oleh dari kita, merasa kita itu sudah amanah, sudah dipercaya gitu ya. Ya, jadi karena adanya interaksi itu lalu berbuah menjadi transaksi ya. Transaksi bisa terjadi apabila ada kepercayaan
dan kepercayaan akan menjadi transaksi. Betul kan teman-teman? Lah, coba bayangkan apabila kita hanya jualan dan jualan terus, hanya promo terus di FB tanpa adanya interaksi, bisa nggak closing? Saya yakin nggak bisa deh. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, jadi kita harus selalu interaksi pada sahabat-sahabat FB kita. Ya, bagaimana orang lain mau percaya sama kita? Lawong kenal aja tidak, ya kan? Wong nggak kenal, nggak pernah interaksi, nggak pernah like, nggak pernah komen, nggak pernah share di beranda kita. Kira-kira mau nggak langsung ujuk-ujuk order produk kita? Mau nggak? Belum tentu mau. Kalau mau berarti adalah sebuah keajaiban. Ya. Lah ini saya ada 3 tips cara membangun interaksi di FB itu tadi ya. Yang satu, buatlah konten atau status yang mengundang interaksi. Caranya bagaimana? Ya. Caranya, misalnya di ujung postingan kita harus ada ajakan untuk berinteraksi lagi. Contoh, ada kata seperti komen yuk pendapatmu. Gimana? Setuju kak? Seperti ini, sepakat? Nah, gitu akhirnya mereka kan bisa menjawab setuju kak. Kan gitu. Jadi kita selalu interaksi. Ya, paham ya? Bagaimana menurut Anda? Dan lain-lain sesuai bahasa Anda sendiri, ya. Atau bisa dengan pertanyaan ya, terserah, ini disesuaikan dengan gaya bahasa Anda sendiri ya. Intinya ada ajakan untuk interaksi yang membuat si pembaca terdorong untuk komentar di kolom komentar di status Anda ya. Itu tadi ya, yang satu adalah konten status yang mengundang interaksi. Kemudian yang kedua ya, setiap ada yang komen di status kita, usahakan beri like dari komen tersebut dan juga balasan. Jadi kalau ada teman kita yang komen di status kita, usahakan kita like dan kita komen kembali ya. Kita sesuaikan aja komennya ya, kita jawab, kita sesuaikan dengan pertanyaannya ya, betul kan? Ingat ya, setiap komen yang di like itu ada manfaatnya loh, karena itu termasuk interaksi ya. Jadi sahabat-sahabat kita yang di FB juga merasa nyaman dengan kita, merasa kita itu seakan-akan walaupun jauh, seakan-akan kita sudah menjadi saudara, seakan-akan kita sudah menjadi sahabat yang dekat banget ya, seakan-akan kita itu bisa diajak untuk curhat, betul kan? Jangan pelit, jangan malas, jangan sungkan untuk menjawab setiap komen orang lain ya. Balas saja komen itu dengan kata-kata yang so akrab ya. Jangan pelit, jangan cuman dijawab dengan kata-kata yang ya tidak kayak jutek gitu ya, jangan ya. Itu namanya kita pelit, malas menjawab ya. Kita harus jawab so akrab ya, agar mereka merasa nyaman dengan kita. Akhirnya terjadilah transaksi ya. Nah yang ketiga jangan pelit dan jangan malas untuk interaksi di status orang lain ya. Jangan malas untuk interaksi di status orang lain. Kita harus sering like juga, kita harus sering komen juga di status teman-teman kita ya. Paham ya teman-teman? Yaitu dengan like, komen di status orang. Bahkan apabila ada status orang yang bagus, bisa juga kita share ya. Kalau bagus juga kita share lagi ya. Paham ya sobat-sobat? Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita semakin dikenal. Dia yang kita like, komen dan share statusnya lama-lama akan mengenal kita, akan paham dengan kita. Siapa sih mbak ini? Siapa sih itu, orang mana sih? Pekerjaannya apa? Ternyata dia ini seorang distributor NASA. Dia ini seorang jualan. Ternyata dia ini orang baik. Jadi mereka merasa percaya pada kita ya, merasa nyaman untuk order di kita ya, nyaman dan percaya kalau barangnya pasti dikirim tepat waktu, betul kan ya. Sekali beli mereka puas dengan manfaat kualitas, maka mereka akan beli lagi dan mereka juga akan merekomendasikan pada teman-temannya yang lainnya ya kan.
enak kan? Jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati, ya, agar mereka bisa merekomendasikan pada teman yang lain, akhirnya jadi pelanggan kita, ya. Paham ya sobat-sobat semuanya? Ya. Saran saya, jangan sekali-kali teman-teman update status galau di FB. Aduh, galau kok di-update di FB, jangan ya. Ya, di PHP-in calon pembeli update status, jangan deh ya. Kena calon pembeli yang tidak jadi beli update status, ya jangan sampai gitu ya, karena kalau mereka belum jadi beli berarti belum rezeki kita, mungkin dia masih mengumpulkan uang dan sebagainya. Jadi kita tetap berpikir positif ya, awalnya masih tanya-tanya dulu harga atau manfaat dan sebagainya, mungkin dia masih mengumpulkan uang, suatu saat pasti order di kita, yakin ya, dengan mindset positif kita pasti akan terjadi order dengan kita, pasti akan terjadi transaksi, betul kan? Ya, butuh proses ya teman-teman, semuanya butuh proses, nggak cukup seminggu, 2 minggu dalam membangun kepercayaan ini. Jadi butuh proses, mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, itu sesuai interaksi kita ya, sesuai interaksi kita ya, proses itu sesuai interaksi kita. Semakin banyak kita berinteraksi, maka akan semakin mudah kita menghasilkan transaksi, ya kan? Intinya kita harus konsisten, intinya kita harus semangat untuk terus interaksi dan membangun kepercayaan teman-teman FB kita. Ya, paham ya teman-teman? Ya, kalau pertemanan FB masih sedikit, masih 1000, 2000, kita harus tambah setiap hari sampai 5000. Ya, sampai 5000 ya. Jika sudah 5000, kadang ada teman-teman FB yang tidak aktif. Kita harus seleksi, kita hapus untuk ganti teman yang lain lagi. Begitu dan seterusnya. Sudah ya teman-teman, sekian dulu saran dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan colek semua mitranya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya teman-teman, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kami ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.